Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Kevin Gunawan dengan NIM 2019 31109. Di sini saya akan mempresentasikan startup saya yaitu Ruang Tunggu Coffee and Roastery. Di sini terdapat logonya juga, bertuliskan Ruang Tunggu bergambarkan gunung dan berketerangan Coffee and Roastery. Oke, next. Ya, di sini terdapat founder atau owner yaitu Sofyan Kevin Gunawan, yaitu saya sendiri. Banyumas 19 Desember 2017. Ruang Tunggu Coffee and Roastery. Ruang Tunggu adalah startup coffee shop dan roastery yang menyediakan berbagai peralatan berseduh biji kopi dan penjualan produk jadi yang dapat membangkitkan semangat Anda. Ya, alasan saya mengambil startup ini adalah ide terbentuknya startup ini dikarenakan situasi konsumsi market di Indonesia menjadi alasan utama untuk Ruang Tunggu berdiri sebagai pemenuh kebutuhan maupun hobi para penikmat kopi di Indonesia. Di sini terdapat filosofi dari logo, itu warna jingga yang dominan, melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan, dan optimisme. Lalu ada gambar gunung. Gambar gunung ini melambangkan bahwa biji kopi diambil dari pegunungan dan melalui proses yang steril, serta pemanggangan yang sempurna. Itu proses roastingnya sangat memperhatikan dari jenis biji kopinya. Oke, next. Di sini kelebihan dari startup kami, yaitu kualitas, teknik seduh, roastery expert, dan seduh di rumah. Apa itu kualitas? Kualitas dari setiap roastingan dan seduhan dapat terjamin karena barista dan roastery kami melalui pelatihan yang sangat eksklusif. Lalu ada teknik seduh. Berbagai macam teknik seduhan sudah dimiliki barista kami dan setiap barista sudah expert di bidang mereka masing-masing. Ada V60, cold brew, Vietnam drip, espresso, dan lain-lain. Lalu ada roastery expert. Hasil dari roastingan mendekati kata sempurna karena pemilihan biji kopi terbaik dan mencari proses yang sangat cocok dengan biji kopi tersebut, serta pencocokan profil roasting dengan biji kopi tersebut. Itu melalui biji kopinya diproses seperti natural, full wash, honey, red honey, yellow honey, black honey, atau wine. Lalu kita roasting profilnya itu entah itu light, light to medium, medium to light, medium, medium to dark, dark to medium, ataupun dark. Biasanya untuk biji kopi Arabica itu kita menggunakan light to medium atau medium to light. Di sini seduh di rumah. Apa itu seduh di rumah? Bagaimana caranya? Kami juga menyediakan biji kopi yang sudah digramasi dan dimasukkan ke dalam paper filter masing-masing, sehingga konsumen dapat mengulik biji kopi sendiri jika di rumah tidak ada alat manual brew yang diinginkan. Nah, ketika konsumen atau buyer memiliki alat seduh, maka bisa membelinya berupa biji kopi utuh, lalu bisa di-grinder masing-masing di rumah atau bisa request untuk di-grinder di tempat. Nah, jika tidak memiliki alat, kita juga menyediakan biji kopi yang sudah dibungkus paper, lalu dari buyer atau konsumen tersebut hanya harus memiliki ketel. Nggak harus ketel leher angsa, ketel apapun bisa, yang penting bisa buat menyeduh si kopi tersebut. Lalu ada aspek peluang usaha. Ya, aspek peluang usaha di sini ada 3, yaitu konsumsi kopi di market Indonesia sangat tinggi. Dari tahun ke tahun, konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat. Lalu menyediakan layanan online dan on-site. Apa itu on-site dan online? Ketika kalian bisa membeli biji kopi di tempat ataupun online, lalu juga bisa request atau membeli minuman yang sudah diseduh di tempat dan juga online. Gimana cara online-nya? Melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Traveloka Food, ataupun apapun itu. Sejenis ya e-commerce begitulah. Lalu yang terakhir ada tersebar di berbagai platform sosial media. Nah, di sini kita juga menganut ada Facebook, Twitter, Instagram. Mungkin nantinya kita akan merambah ke yang lainnya lagi. Oke, di sini pelatihan barista. Dari ruang tunggu sendiri ada pelatihan berkala, dan salah satunya jika sudah melalui pelatihan berkala, di tahap terakhir barista yang dianggap benar-benar cocok untuk atau mampu untuk memegang menjadi senior barista akan dilatih oleh Tetsuka Suya.
Tetsuka Suya adalah Winners World Brewer Cup 2016. Para barista akan dilatih langsung oleh Winner World Brewer Cup 2016, yaitu Tetsuka Suya yang berasal dari Jepang. Jadi benar-benar intensif dan eksklusif. Mungkin ada 3 atau 2 barista yang langsung dilatih Tetsuka Suya, mulai dari cara seduh, cara gramasi, cara mengulik biji kopi melalui profil dan proses, lalu ada suhu, dan cara permainan dari puringnya tersebut dan bloomingnya. Berapa banding berapa antara kopi dan air, seperti itu. Nah, di sini ada pesaing. Pesaing dari kita sendiri adalah Space Roastery. Space Roastery adalah bisnis coffee and roastery yang melebarkan sayapnya di Indonesia. Lokasi dari Space Roastery sendiri ada di Magelang, Jawa Tengah. Oke, layanan yang ditawarkan dan menjadi unggulan dari Space Roastery sendiri adalah sebagai perusahaan yang berlingkup pada kopi, Space Roastery memanjakan pengguna agar dapat berbelanja melalui website maupun e-commerce lain, dan perusahaan tersebut menyediakan alat seduh, mesin, dan biji kopi. Jadi, Space Roastery tidak hanya menjual biji kopi dan alat seduh, tapi juga menjual mesin seperti mesin espresso, dan lain-lain. Nah, di sini ada persamaan antara Space Roastery dengan ruang tunggu. Yang pertama, memberikan layanan maksimal kepada konsumen. Sudah jelas, setiap perusahaan maupun setiap usaha pasti akan memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen. Lalu yang kedua ada pemberian voucher promo dan diskon menarik secara rutin dan berkala. Dari kami dan Space Roastery sendiri memberikan diskon tuh secara rutin. Entah itu per bulan, entah itu per minggu, tapi tidak terputus untuk diskon tersebut. Lalu di konsep awal dan tujuan awal yang selaras antara Space Roastery dan ruang tunggu, berbasis onsite dan website. Maksud onsite dan website itu onsite dan online, seperti itulah sebagai platform usahanya. Jadi kita tidak hanya melebarkan sayap di offline, kita juga melebarkan sayap di online. Lalu yang terakhir adalah konsumen adalah nomor 1. Kita menjaga kualitas, kenyamanan, serta kesopanan kita kepada konsumen. Kenapa? Ketika konsumen nyaman kepada kita, maka konsumen akan repeat order. Dan ketika biji kopi itu berkualitas, benar-benar berkualitas, maka tidak diragukan lagi konsumen tersebut akan repeat order melalui 3 aspek tersebut. Lalu ada perbedaan ruang tunggu dengan Space Roastery. Dari ruang tunggu sendiri adalah startup ini masih rintisan dan masih mencoba berkembang. Ya, startup kami masih belum lama berkembang, seperti itulah. Baru dirintis. Sedangkan dari Space Roastery, startup-nya sudah besar, sudah merajai pasar Indonesia, bahkan sudah mengekspor biji kopi ke berbagai negara. Lalu dari ruang tunggu sendiri yang kedua masih berada di beberapa platform saja, seperti website, dari Facebook, Twitter, Instagram. Mungkin kita akan merambah ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Mungkin jika sudah go internasional akan kita cantumkan ke Alibaba dan ke Amazon, seperti itu. Untuk Space Roastery sendiri sudah merambah ke seluruh platform. Jadi Space Roastery, dan ini bukan roastery yang kecil, jadi konsumennya di Indonesia pun sudah sangat banyak. Dan biji kopi yang dihasilkan dari Space Roastery ini sangat unik, memiliki rasanya. Jadi itu merupakan perbedaan tambahan antara ruang tunggu dan Space Roastery. Lalu dari ruang tunggu sendiri hanya mengambil hasil panen lokal, yaitu hanya mengambil hasil panen yang ada di Indonesia, seperti hasil panen dari Gunung Ciremai, dari Gunung Cikuray, dari Gunung Slamet, ataupun dari Gunung Kerinci. Sedangkan dari Space Roastery mengambil hasil panen lokal dan luar negeri, diproses dan dijual di Space Roastery. Jadi Space Roastery sendiri mengambil contoh dari biji kopi Kenya atau biji kopi dari Kayhanza. Space Roastery sendiri pernah menjual Kayhanza Goji Berry. Nah, di situ Kayhanza Goji Berry berarti biji kopi tersebut dari Gunung Kayhanza, dan Goji Berry itu adalah notes utamanya. Apa itu notes? Notes itu adalah rasa yang dihasilkan dari biji kopi setelah diseduh. Seperti itu. Notes itu memiliki banyak rasa ya. Di kopi itu memiliki fruit wheel. Jadi ada rasa
sayur, ada rasa cengkeh, intinya banyak sekali rasa dari kopi, itu coklat dan lain-lain. Lalu target di masa mendatang untuk ruang tunggu sendiri, ya tentu saja kita akan mengikuti jejak Space Roastery yaitu ekspor bin berkualitas. Tentunya kita menghapus dulu bin-bin lokal untuk go internasional, jangan hanya kopi dari luwak saja. Lalu untuk SDM berkualitas, baik barista maupun coffee roaster. Nah, di sini kami akan menciptakan barista-barista unggul dan coffee roaster yang sangat kompeten untuk bidang kopi tersebut. Lalu ada memberikan informasi seputar dunia kopi kepada masyarakat. Jadi dari kita nantinya akan ada event-event itu seperti mengadakan stand di tempat-tempat masyarakat, lalu mengedukasi masyarakat tentang kopi. Kopi itu kopi yang sehat tuh yang dari biji kopi langsung, tidak bercampur gula, karena dari biji kopi langsung itu sudah mengandung glukosa. Seperti itu. Lalu diedukasi juga tentang Fritwell, kopi itu bukan hanya rasa pahit, tapi asam, rasa asam, ada rasa buahnya, entah itu durian, mangga, jambu, ataupun apapun itu, ketika lidah sudah dilatih untuk notes berkali-kali, sudah untuk cupping berkali-kali, maka lidah itu akan tajam. Lalu yang terakhir itu memperluas market hingga kancah internasional. Nah, ekspor bin berkualitas itu kan ekspor bin lokal. Ketika memperluas market hingga kancah internasional itu kita sudah seperti Space Roastery istilahnya, kita mengambil bin dari berbagai negara, nah ntar kita roasting di site kita, lalu akan kita sebar lagi dengan nama biji kopi sesuai dengan notes dan keinginan dari roaster tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.